Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan mata kuliah Sosiologi Hukum pertemuan ke-10, yaitu kesadaran hukum masyarakat. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba. Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Pengertian daripada kesadaran menurut Suharto dan Retnoningsih, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Selain itu, menurut Nias menyatakan bahwa dalam psikologi, kesadaran diidentifikasikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal. Artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran. Inilah yang dinamakan pengertian daripada kesadaran. Pengertian daripada kesadaran hukum. Menurut Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita, dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan seyogyanya tidak dilakukan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui oleh umum. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, dan pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan atau action dan pendidikan education. Berikut penjelasannya. Tindakan atau action yaitu tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil
dan kejutan, dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan atau education. Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non-formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau non-formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Demikianlah secara garis besarnya saja materi tentang kesadaran hukum masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.